Halo teman-teman, sahabat traveling, kembali lagi dengan Dwi Bali Channel. Saat ini kita berada di sebuah desa yang berada di Kabupaten Gianyar Bali, yaitu yang bernama Desa Taro. Desa Taro ini terdapat di sebelah utara dari Kabupaten Gianyar Bali. Desa Taro ini berdekatan dengan objek wisata Ubud juga, dan Desa Taro adalah desa yang terdapat di Kecamatan Tegalalang, Gianyar Bali. Posisi kita sekarang sudah memasuki area jalanan yang akan menuju ke objek wisata yang mau kita review sebentar lagi. Beginilah situasinya teman-teman, di kanan kiri kita ini pepohonan masih tumbuh alami seperti ini. Nah, di jalan ini juga ada objek wisata yang bernama objek wisata gajah dan juga objek wisata lembu putih. Tapi tidak akan ke objek tersebut, kita akan ke objek wisata yang ada di ujung dari jalan ini. Nah, di kanan kita ini adalah objeknya wisata gajah, dan di kiri kita ini adalah objek wisata lembu putih. Tapi saat ini kita akan menuju ke objek wisata, yaitu wisata alam yang terdapat di ujung jalan ini, yaitu yang berada di Banjar Delot Semo, yang bernama objek wisata alas bambu atau hutan bambu yang bernama hutan bambu Semararatih. Nah, setelah melewati jalanan yang dipenuhi di kiri kanannya pepohonan yang seperti hutan, kita akan sampai di persawahan seperti ini. Nah, di sini terlihat persawahannya sudah menguning dan sudah beberapa ada yang panen. Dan udara yang ada di sini tentunya sangat segar teman-teman, karena memang daerah Desa Taro ini merupakan daerah yang dekat dengan Bali bagian utara, yaitu dekat dengan pegunungan. Jadi udara yang ada di sini terasa sangat sejuk. Nah, kita akan terus melaju di sini. Kita akan menuju Banjar Delot Semo, di mana Banjar Delot Semo ini merupakan salah satu banjar yang ada di Desa Taro. Nah, disinilah tempatnya nanti kita akan menuju ke objek wisata hutan bambu yang bernama hutan bambu Semararatih. Nah, saat ini kita sudah memasuki area perkampungannya. Nah, inilah teman-teman area perkampungan dari Banjar Delot Semo, Desa Taro. Di sini kita bisa melihat bangunan-bangunan khas Bali di kiri kanan kita ini, dan jalanan di sini terlihat sangat rapi, dan penataan dari perkampungan yang ada di Desa Taro ini cukup menggugah mata kita karena terlihat sangat rapi juga dan juga sangat bersih. Kalau teman-teman berkunjung ke wisata hutan bambu yang ada di sini, teman-teman pasti juga terpukau melihat perkampungan yang ada di dekat objek wisata yang mau kita kunjungi sebentar lagi. Nah, beginilah situasinya memasuki perkampungan yang berada di dekat objek wisata Semararatih ini. Oke teman-teman, setelah melewati perkampungan yang ada di Banjar Delot Semo, Desa Taro ini, kita akan sampai di tempat parkir dari objek wisata hutan bambu Semararatih. Nah, di sini tempat parkir mobilnya, dan untuk pembelian tiket juga di sini. Jadi kalau teman-teman membawa mobil harus parkir di sini. Nah, setelah membeli tiket kita akan masuk. Karena Dwi membawa sepeda motor, jadi Dwi diizinkan untuk masuk ke area lebih dekat dari objek wisata hutan bambu Semararatih. Jadi kalau kita membawa sepeda motor, kita boleh parkir di samping dari area objek wisata yang ada di sini. Nah, inilah jalannya. Di sini jalanan sudah dibeton seperti ini. Dari parkiran tadi kira-kira untuk mencapai tempat lokasi wisatanya yaitu sekitar 50 meter. Jadi kalau teman-teman
membawa mobil, jadi harus berjalan kaki dulu sekitar 50 meter. Tapi tenang teman-teman, di objek wisata ini pemandangan alam yang masih sangat asri, tidak akan membuat teman-teman capek untuk berjalan ke lokasi tempat wisatanya. Jadi kalau memang teman-teman ingin langsung ke tempat wisatanya tanpa harus berjalan kaki, sebaiknya teman-teman menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, akhirnya kita sudah sampai di depan dari objek wisata hutan bambu Semararating yang ada di Desa Taro ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk memasuki objek wisata yang ada di sini. Jangan di-skip dulu videonya agar teman-teman bisa menyimak dan juga bisa menikmati suasana objek wisata hutan bambu Semararating ini. Nah, beginilah jalan masuk dari objek wisata ini teman-teman. Di sini dibuatkan undakan-undakan yang dipasangi bambu-bambu seperti ini. Jadi undakan-undakan ini tidak dibeton, biar menyatu dengan alam yang ada di sekitarnya. Di sini udara pastinya terasa sangat sejuk teman-teman, dan rimbunan bambu yang ada di objek wisata ini membuat lokasi ini menjadi sangat teduh. Jadi teman-teman yang berkunjung ke area ini tentunya akan mendapatkan kenyamanan karena bisa menyatu dengan alam seperti ini. Nah, di sini terlihat rumpunan-rumpunan bambu. Sepertinya ini kalau di Bali dinamakan bambu petung teman-teman, karena bambu ini adalah bambu yang besar-besar. Kalau ukuran sekira sepaha orang dewasa, jadi bambunya besar-besar dan tinggi-tinggi sekali. Kita akan lanjut turun lagi, karena konsep dari hutan bambu Semararating ini adalah konsepnya berundak-undak seperti terasering begitu, dan jalanan dibuat di sini juga banyak sekali. Jadi Dwi juga bingung mau lihat dari mana dulu. Kita akan putar-putar kamera dulu untuk melihat semua sisi dari objek wisata hutan bambu ini. Nah, beginilah penampakannya teman-teman. Memang untuk saat ini objek wisata ini lagi sepi, karena memang di Bali untuk saat ini sedang terjadi musim hujan. Jadi wisatawan biasanya cenderung untuk menghindari objek wisata alam di saat musim hujan, karena lokasinya memang terbuka seperti ini. Tapi ini tidak masalah teman-teman, siapa tahu teman-teman nanti setelah musim penghujan agak berkurang, tentunya objek wisata ini salah satu objek wisata yang sangat rekomen banget teman-teman kunjungi nantinya. Nah, beginilah teman-teman situasinya. Di sini kita akan lihat banyak sekali pepohonan bambu yang sudah ditata rapi seperti ini. Dan tentunya di sini kita akan merasakan kedamaian karena suasana yang begitu tenang, sejuk, dan suara-suara alam juga terdengar di sini. Nah, di ujung kiri kita ini atau di ujung utara kita melihat sebuah bangunan yang terbuat dari bambu. Kita akan ajak lihat-lihat teman dulu ke area itu. Sepertinya di area itu sedikit terbuka untuk melihat ke sisi bawah dari objek wisata hutan bambu ini. Nah, inilah teman-teman penampakan dari sebuah bangunan. Sepertinya ini bangunan untuk menikmati suasana pemandangan dari bagian atas. Nah, inilah dia bangunannya. Bangunan ini sangat unik terlihat karena semua materialnya terbuat dari bahan bambu. Nah, di sini juga terlihat beberapa tempat duduk yang telah disediakan untuk menikmati pemandangan
yang masih sangat asri di sekitar objek wisata hutan bambu ini. Nah teman-teman, kalau berkunjung ke sini bisa duduk-duduk di sebelah lokasi ini sebelum teman-teman berkeliling untuk melihat semua area yang ada di objek wisata hutan bambu ini. Oh ya teman-teman, luas dari objek wisata hutan bambu Semararati ini kalau tidak salah sekitar 4 hektar. Dan di bawah juga terlihat sepertinya ada persawahan yang dibentuk terasering yang sangat cantik. Tapi untuk saat ini terlihat belum ditanami padi. Kita akan lihat-lihat keliling-keliling di area ini agar teman-teman juga bisa menikmati suasana alam yang sangat mendamaikan hati ini. Nah teman-teman, bagi para teman-teman yang suka berfoto-foto, jika datang ke objek wisata hutan bambu ini, di depan kita ini adalah salah satu spot berfoto, tentunya berlatarkan pemandangan hutan bambu yang begitu cantik akan membuat dan menjadikan momen berfoto teman-teman menjadi suatu pemandangan ataupun kenangan yang sangat indah. Nah, yang terlihat di depan kita itu adalah salah satu tempat makan ataupun restoran yang ada di objek wisata hutan bambu ini. Nah, di sebelah ini ada sebuah sungai yang melintari sepanjang objek wisata ini. Jadi, teman-teman kalau ingin bersantai di warung tadi, teman-teman bisa sambil menikmati gemericik suara air dari sungai yang ada di sini. Oke lah teman-teman, sahabat traveling, demikian dulu untuk review objek wisata hutan bambu Semararati. Dan sampai jumpa di video-video tempat wisata berikutnya. Salam dari Bali, salam Rahayu, salam Nusantara, bye-bye.